Waktu yang harus mereka tempuh untuk sampai di London kurang lebih sekitar 14 jam setengah. Mereka berangkat tepat jam 7 pagi dan diperkirakan mereka akan sampai sekitar pukul setengah 5 sore karena perbedaan waktu di Indonesia lebih cepat 6 jam dari London. Sedangkan di tempat lain Cecilia tengah berjalan menuju ruangan Vian untuk meminta maaf atas ucapannya kemarin. Cecilia benar-benar merasa bersalah pada Vian sampai-sampai Cecilia merasa tidak tenang semalaman. Cecilia langsung mengetuk pintu ruangan Vian saat dia sudah berada di depan ruangan Vian. Namun Cecilia tidak mendapat jawaban dari dalam, akhirnya dia pun memutuskan untuk langsung masuk. Ceklek. Cecilia membuka pintu ruangan Vian namun Cecilia tidak melihat Vian berada di dalam sana. Kenapa Vian tidak ada di ruangannya? Apa dia tidak masuk? Atau dia sedang ada rapat di luar? Batin Cecilia. Kamu siapa? Dan sedang apa di ruangan anak saya? Tanya seorang pria parubaya yang masih terlihat tampan dan tegas pastinya. Yang tak lain dan tidak bukan adalah Alex, ayah dari Vian dan Ian. Cecilia yang mendengar ucapan Alex pun langsung menengok ke belakang untuk melihat Alex. Dan saat Alex melihat wajah Cecilia, wajah Alex menggambarkan ketidaksukaannya pada Cecilia. Mau apa kamu masuk ke ruangan Vian? Tanya Alex kembali. Maaf, saya hanya sedang mencari Vian, Pak. Jawab Cecilia. Vian tidak ada, jawab Alex sambil berjalan menuju tempat duduk yang biasa ditempati oleh Vian. Kalau boleh saya tahu kemana kira-kira Vian pergi? Tanya Cecilia ragu. Tidak tahu, jawab Alex dingin. Tentunya Alex berbohong karena Alex tahu Vian pergi untuk menenangkan diri dan belajar untuk melupakan wanita yang ada di hadapannya ini. Baiklah kalau begitu saya permisi dulu, Pak. Mohon maaf sudah menunggu waktu Bapak. Permisi. Ucap Cecilia yang kemudian langsung pergi. Tunggu, ucap Alex saat Cecilia sudah membuka pintu. Ada apa, Pak? Ucap Cecilia yang membalikkan badannya sehingga kini Cecilia sudah menghadap Alex kembali. Jangan pernah dekati dan menampakkan wajahmu di depan Vian lagi. Karena itu hanya akan membuatnya terluka. Saya paling tidak suka orang yang membuat anak-anak saya terluka dan bersedih. Ingat itu. Ucap Alex dengan nada dingin dan tegasnya. Bahkan Alex menatap Cecilia dengan tatapan sangat tajam. Dek, hati Cecilia berdebar sangat kencang saat mendengar ucapan dari Alex. Mengapa rasanya sangat sakit saat Alex mengatakan bahwa dia tidak boleh bertemu lagi dengan Vian. Baik, Pak, jawab Cecilia yang kemudian pergi dari ruangan Vian. Tanpa sadar air mata Cecilia pun menetes. Kenapa rasanya sesakit ini? Ucap Cecilia di dalam hati. Sedangkan kini Arya, Tasya dan Vian sudah sampai di London setelah melakukan perjalanan yang sangat jauh dan lama tentunya. Mereka langsung pergi ke kediaman Tasya. Sesampainya mereka di sana langsung disambut oleh para pelayan yang mengambil alih barang-barang yang mereka untuk dibawa ke kamar mereka masing-masing. Apa Ian belum pulang? Tanya Tasya pada pelayan. Belum, Nona. Kalau Tuan Muda Ian pulang cepat mungkin sebentar lagi akan sampai. Tapi kalau tidak biasanya Tuan Muda Ian akan pulang larut malam, Nona. Jawab pelayan. Baiklah kalau begitu kamu boleh pergi. Ucap Tasya yang diangguki oleh pelayannya. Ya sudah, sebaiknya kita istirahat dulu saja. Vian, kamar kamu ada di sebelah kamar Ian. Ucap Arya dan Vian pun mengangguk. Setelah itu Vian menuju kamar yang dimaksud oleh Arya dengan diantar oleh pelayan yang juga membawa barang milik Vian. Silahkan Tuan. Ini kamar Anda sekarang. Ucap pelayan yang mengantarkan Vian. Baik. Terima kasih banyak. Ucap Vian. Sama-sama Tuan, ini memang sudah tugas saya. Kalau begitu saya permisi Tuan. Saut pelayan itu yang kemudian pergi meninggalkan Vian. Saat pelayan sudah pergi, Vian pun langsung membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur. Vian pun memejamkan matanya karena Vian merasa sudah sangat lelah. Sedangkan kini di Indonesia hari sudah malam dan bahkan hampir tengah malam. Seorang wanita cantik tengah menangis di dalam kamarnya sambil menatap sebuah foto. Di mana foto itu adalah foto dirinya bersama dua pria tampan yang terlihat begitu bahagia dan ceria. Aku bodoh. Aku benar-benar bodoh. Seharusnya aku tidak pernah menunjukkan perasaan ini pada Arya. Dan seharusnya aku tidak boleh berbicara seperti itu pada Vian. Tapi karena kebodohanku dan keegoisanku yang akhirnya membuat kalian pergi meninggalkanku. Ucap Cecilia sambil menatap fotonya bersama dengan Arya dan Vian dulu. Maafkan aku Vian, maaf. Aku tidak sadar kalau ternyata aku juga menyayangi kamu.
Ucap Cecilia dengan air mata yang terus mengalir di pipinya. Garis bawah. Garis bawah. Kakak, teriak Ian yang baru saja datang dengan pandangan yang sedang mencari seseorang. Kenapa kamu itu teriak-teriak seperti di hutan saja? Ucap Vian yang kini tengah duduk di ruang tengah. Kak Vi, kakak juga ikut ke sini. Tanya Ian yang langsung menghampiri Vian. Seperti yang kamu lihat, jawab Vian acuh. Walau Vian bersikap acuh pada Ian, jauh di lubuk hatinya Vian sangat menyayangi adiknya Ian. Namun Vian tidak mau kalau dia terlalu memanjakannya karena nantinya akan membuat Ian tidak bisa hidup mandiri dan Ian akan terus bergantung pada orang lain. Kak Arya dan Kak Tasya di mana? Tanya Ian dengan senyuman yang terus mengembang. Mereka sedang beristirahat. Kamu pergi membersihkan badan kamu dulu sana. Bau tahu, ucap Vian. Ian pun mengendus badannya apakah yang dikatakan oleh Vian itu benar adanya. Dan saat Ian mencium bau badannya sendiri Ian langsung nyengir kuda. Ya sudah aku pergi ke kamar dulu ya kak. Ucap Ian yang langsung bangkit dari duduknya untuk menuju kamarnya. Ian langsung masuk ke dalam kamarnya dan langsung pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badannya dari bau keringat-ngat dan tentunya untuk menghilangkan rasa lelahnya yang sudah seharian berada di kantor. Ceklek, Vian membuka pintu kamar Ian. Vian masuk ke dalam. Vian pun memperhatikan setiap sudut kamar Ian. Senyum Vian mengembang saat melihat foto dua anak kecil kakak beradik yang tengah bercanda bersama dengan sang adik yang berada di gendongan sang kakak tengah tersenyum manis. Kakak, kakak sedang apa di sini? Tanya Ian yang baru saja keluar dari kamar mandi. Tidak, aku hanya ingin melihat kamarmu. Apa masih seperti dulu yang selalu saja berantakan? Ucap Vian yang menaruh kembali fotonya di atas meja kerja Ian. Oh sudah pasti tidak. Aku bukan anak kecil yang selalu berada di gendongan kakaknya lagi. Ucap Ian. Oh jadi adikku sekarang sudah benar-benar jadi pria dewasa bukan anak laki-laki yang selalu merengek minta digendong. Ucap Vian. Ian yang mendengar penuturan dari Vian pun tersenyum. Karena memang dulu Ian selalu merengek minta digendong oleh Vian. Dan Ian pun selalu suka saat Vian memanjakannya namun karena Ian pernah melihat Vian pernah dimarahin oleh Alex karena terlalu memanjakan Ian dan membuat Ian menjadi ketergantungan pada kakaknya. Sejak itu Ian berusaha keras untuk tidak bermanja pada Vian bahkan Ian meminta tinggal jauh dari Vian. Walau terkadang Ian menangis di pojokan saat merindukan sang kakaknya itu. Setelah itu Ian dan Vian tidak pernah bertemu dalam waktu yang lama. Bertemu pun hanya sesaat saja. Dan saat ini adalah dari sekian lamanya Ian dan Vian bertemu dalam waktu selama ini. Ian tiba-tiba mendekat dan memeluk Vian dengan erat. Hai apa-apaan ini? Bukankah kamu sudah bukan anak kecil yang suka merengek pada kakaknya? Ucap Vian yang membelai rambut Ian. Ah sudahlah dasar menyebalkan. Udah sana keluar untuk apa kakak di sini? Pergi sana. Ucap Ian cemberut sedangkan Vian hanya tertawa melihat tingkah Ian. Terlebih lagi saat Vian tahu kalau tingkah Ian sama sekali tidak berubah sedikit pun. Hanya saja bedanya sekarang Ian lebih tahu tempat dan keadaan. Keesokan paginya semuanya sudah siap untuk pergi ke kantor. Termasuk Vian yang merasa bosan di rumah kalau hanya seorang diri dan kalau mau jalan-jalan pun tidak tahu harus kemana dan tidak akan asik tentunya kalau hanya seorang diri saja karena itu Vian pun memutuskan untuk ikut pergi ke kantor. Sebelum pergi ke kantor mereka menyatakan diri untuk sarapan bersama. Kamu yakin mau ikut ke kantor? Tanya Arya pada Vian. Iya. Lagi pula untuk apa aku di sini seorang diri? Jawab Vian sambil menyuapkan makanan ke dalam mulutnya. Ya terserah saja aku sih. Ucap Arya. Kakak bagaimana kalau kakak pergi menemui anak buahku dulu untuk memastikan pekerjaan mereka mengenai perusahaan Fadil. Karena semua harus selesai dengan cepat. Ucap Ian. Baiklah di mana mereka? Tanya Vian. Tempat biasa. Jawab Ian dan Vian pun mengangguk. Setelah selesai sarapan mereka pun langsung berangkat ke kantor kecuali Vian. Ian meminta Vian untuk melihat perkembangan kerja anak buahnya karena hari ini Ian dan Tasya akan ada pertemuan dengan beberapa perusahaan dan juga Fadil tentunya. Karena semenjak tertangkapnya Rai, Fadil selalu saja meminta untuk bertemu dengan Putri. Bukan apa-apa Fadil hanya ingin meminta bantuan pada Putri karena perusahaannya yang kini berada di ujung tanduk. Sedangkan Vian kini baru saja sampai di markas milik Ian. Dan Vian pun disambut oleh anak buah Ian. Vian pernah ke sini sebelumnya bersama dengan Ian karena itu anak buah Ian sudah tahu siapa Vian sebenarnya.
Namun Vian datang sedikit terlambat karena ada satu kecelakaan di jalan tadi. Sehingga akhirnya Vian harus membantu orang itu. Karena tidak ada satu orang pun yang mau membantu selain Vian dan seorang wanita yang entah itu siapa. Vian langsung masuk ke ruangan khusus yang hanya biasa dipakai oleh Ian dan anak buah kepercayaannya saja. Ceklek, pintu ruangan pun terbuka. Dan spontan orang yang berada di dalam ruangan tersebut pun menengok ke arah pintu untuk melihat dan memastikan siapa yang berani masuk ke dalam ruangan khusus itu. Tuan Muda Vian, ucap A saat melihat Vian yang kini sudah menutup pintu dan berlahan mendekat. Apa kabar Tuan Muda Vian? Sapa B. Baik, jawab Vian. Bagaimana sudah sampai di mana hasil kerja kalian? Tanya Vian. Sebentar lagi. Datanya sudah siap semuanya, bahkan Tuan Muda Ian pun sudah membawa kapinya. Hanya tinggal penggabungan data dan barang buktinya saja dan itu pun sudah hampir selesai. Jawab E. Bagus kalau begitu. Tidak sia-sia adikku memungut dan memelihara kalian saat kalian masih hidup di jalanan dulu. Ucap Vian dengan nada sedikit terdengar kasar dan tajam. Benar Tuan. Dan kami pun merasa sangat beruntung bisa bertemu dan mengenal Tuan Muda Ian. Ucap C. Dan kami pun pasti akan selalu setia pada Tuan Muda Ian. Karena kebaikan hatinya lah kami masih bisa bertahan hidup sampai saat ini. Timpal B yang tersenyum. Ucapan Vian mungkin terdengar kasar. Namun mereka tahu kalau Vian itu adalah orang yang baik sama halnya dengan Ian. Mereka juga tahu kalau Vian sangat menyayangi Ian. Semuanya Vian lakukan demi kebahagiaan Ian. Vian tidak mau kalau akan ada yang mengkhianati adiknya itu. Karena Vian tidak akan pernah tinggal diam kalau ada yang berusaha menghancurkan dan menyakiti Ian, adik kecilnya kesayangannya. Setelah memastikan semuanya beres, Vian pun pergi ke kantor Tasya dan Arya. Sesampainya di sana Vian menjadi pusat perhatian karena penampilannya yang menawan dan juga wajahnya pun sangat tampan. Permisi, ruangan Pak Tama ada di mana ya Bak? Tanya Vian pada resepsionis yang tengah bertugas. Maaf kalau boleh saya tahu Mas ini siapa ya? Jawab sang resepsionis yang kembali bertanya pada Vian yang tentunya dengan terus tersenyum pada Vian. Saya, Tuan Muda Vi, panggil pria parubaya yang berjalan menghampiri Vian. Iya. Ada apa-apa dan maaf Bapak ini siapa ya? Tanya Vian pada pria parubaya yang tidak Vian kenali itu. Saya adalah asisten Tuan Delon sekaligus Tuan Muda Arya. Ucap pria parubaya itu. Oh selamat siang Pak. Ucap Vian yang langsung mengulurkan tangannya dan pria parubaya itu pun langsung menyambut uluran tangan Vian. Silahkan Tuan Muda Vi bisa ikut saya. Saya akan mengantarkan Tuan Muda Vi ke ruangan Tuan Muda Tama. Ucap pria parubaya itu. Baiklah, terima kasih, ucap Vian. Vian pun pergi mengikuti langkah kaki pria parubaya itu sampai akhirnya mereka sampai di ruangan Ian. Vian pun duduk di kursi yang biasa Ian duduki. Vian pun membuka dokumen-dokumen yang ada di atas meja kerja Ian. Ternyata adik kecilku sekarang sudah sangat sibuk ya, ucap Vian sambil memeriksa dokumen-dokumen yang belum sempat Ian kerjakan. Sedangkan kini Tasya dan Ian tengah menghadiri pertemuan dengan perusahaan-perusahaan yang menjalin kerjasama dengan Princess Group termasuk perusahaan Fadil. Rapat pun berjalan dengan lancar sampai selesai. Saat semua perwakilan perusahaan lain telah meninggalkan ruangan rapat, Fadil berusaha untuk berbicara pada Tasya. Nona Putri, panggil Fadil. Iya, ada apa Tuan Fadil? Tanya Tasya. Begini Nona. Perusahaan saya sedang ada dalam masalah dan saya mau meminta tolong pada Anda. Bagaimanapun perusahaan kita saat ini tengah menjalin kerjasama. Ucap Fadil to the point. Oh iya, kebetulan sekali saya juga ingin membicarakan masalah kerjasama kita. Jawab Tasya. Oh baiklah kalau begitu di mana kita akan membicarakannya? Tanya Fadil. Sekarang saja. Tidak perlu membuat janji temu lagi. Karena saya ingin langsung selesai sekarang juga. Ucap Tasya. Oke kalau begitu tidak masalah. Jawab Fadil. Mereka pun akhirnya kembali duduk dengan ditemani asisten pribadi mereka masing-masing. Baik langsung saja ya Tuan Fadil karena saya tidak suka bertele-tele. Tama beritahu mereka sekarang. Ucap Tasya. Baik. Jawab Ian. Maaf Tuan Fadil. Kami memutuskan untuk membatalkan kerjasama antara perusahaan kami Princess Group dan perusahaan Anda Fatas Group. Sambung Ian. Loh kenapa tiba-tiba ingin membatalkan kerjasama kita? Kalian tidak bisa langsung memutuskan untuk membatalkan kerjasama kita begitu saja.
Ucap Fadil dengan nada tinggi. Maaf Tuan Fadil, jujur saja kami tidak ingin menjalin kerja sama dengan perusahaan yang bermasalah. Seperti perusahaan Anda. Ucap Ian. Maksud Tuan Tama apa berbicara seperti itu? Ah iya, saya tahu Anda memang tidak menyukai saya dari sejak kita pertama bertemu. Karena itu Anda pasti menjelek-jelekan saya dan perusahaan saya pada Nona Putri. Iya kan? Ucap Fadil dengan nada tinggi dan bangkit dari duduknya yang langsung menunjuk-nunjuk ke arah Ian. Sedangkan Ian hanya tersenyum sinis. Tolong perhatikan sikap Anda Tuan Fadil. Ucap Tasya. Tuan tenanglah. Anda harus tenang Tuan. Atau semuanya akan sia-sia saja. Bisik Nandan yang berusaha menenangkan Fadil. Begini Tuan Fadil. Saya mendapat laporan kalau ternyata Anda telah menyembunyikan seorang buronan. Dan bahkan Anda bekerja sama dengan dia. Ucap Tasya. Maksud Anda apa? Saya tidak mengerti. Tanya Fadil pura-pura tidak tahu. Namun terlihat jelas kalau Fadil terlihat gugup. Mendengar itu Ian pun langsung melempar berkas-berkas di hadapan Fadil. Fadil pun kaget saat melihat berkas-berkas yang dilempar Ian. Bagaimana Tuan Fadil? Itu sudah sangat jelas bukan? Ucap Ian. Dari mana kamu mendapatkan ini semua? Tanya Fadil pada Tama. Tidak penting itu dari mana. Yang jelas kami tidak mau bekerja sama dengan perusahaan ilegal seperti perusahaan Anda Tuan Fadil. Ucap Ian. Semuanya sudah sangat jelas. Kalau begitu kami pamit undur diri Tuan Fadil. Ucap Tasya yang langsung bangkit dari duduknya. Tunggu. Tunggu Nona Putri. Saya mohon Anda tolonglah saya. Saya tidak bisa membiarkan perusahaan saya hancur begitu saja. Ucap Fadil pada Tasya. Maaf Tuan Fadil, saya tidak bisa. Jawab Tasya. Tasya dan Ian pun langsung pergi meninggalkan Fadil dan Nandan. Fadil yang diperlakukan seperti itu pun sangat kesal dan marah. Sialan sialan sialan. Dari mana mereka tahu tentang semua ini? Ucap Fadil. Saya rasa ini semua adalah ulah dari Tama. Karena seperti yang Anda tahu sudah beberapa hari belakangan ini Nona Putri tidak ada di tempat karena Nona Putri ada di luar negeri. Jadi saya rasa Tamalah yang mencari tahu tentang semua ini dan Tama pun memberitahukan semuanya pada Nona Putri. Karena seperti yang kita ketahui kalau Tama tidak menyukai kita. Ucap Nandan. Atau jangan-jangan terjadinya penangkapan Rai itu ada hubungannya dengan Tama juga. Timpal Fadil. Sebaiknya kita pergi terlebih dahulu lalu kita baru membicarakan semua ini. Akan sangat berbahaya kalau sampai ada yang mendengar pembicaraan kita secara diam-diam. Ucap Nandan. Iya kamu benar. Ucap Fadil. Fadil dan Nandan pun langsung pergi menuju perusahaannya kembali untuk membahas tentang Tama. Dan membuat rencana untuk menyingkirkan Tama.